Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang cara mengetahui kategori serta formasi P3K tahun 2023. Sebelum Bapak Ibu melakukan pendaftaran, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu mengetahui dulu kategori Bapak Ibu untuk pendaftaran itu kategori berapa. P1, P2, P3, atau P4. Kemudian apakah formasi untuk Bapak Ibu tersedia atau belum. Ini akan kita bahas pada video ini Bapak Ibu. Cara mengeceknya silakan Bapak Ibu mengunjungi web atau langsung saja ke Google. Tinggal diketikkan guru PPK Kemdikbud.go.id cek PPK. Ini nanti linknya akan saya bagikan di deskripsi video. Jadi Bapak Ibu tinggal klik linknya, kemudian cek data Bapak Ibu. Ini khusus untuk P3K guru ya Bapak Ibu. Jadi yang portal ini khusus untuk mengecek P3K guru. Cara ngeceknya tinggal Bapak Ibu masukkan nicknya di sini, kemudian klik saya bukan robot ini, kemudian cek data. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan nick dan cek data, nanti akan muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di atas ini nick sengaja disembunyikan. Kemudian ada nama, tanggal lahir, kemudian terdata di Dapodik. Kemudian status prioritas. Di sinilah ada perbedaannya nanti Bapak Ibu. Ada yang P1, P2, P3, dan P4. Kemudian di bawah ini ada formasi. Nah, seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, mekanisme pelaksanaan tes P3K pada tahun ini seperti di gambar ini Bapak Ibu. Ada P1, P2, P3, dan P4. Jadi yang P1 ini hanya seleksi penempatan. Jadi tidak melakukan seleksi lagi. Yang P2 baru akan tersedia formasinya jika masih ada formasi setelah seleksi penempatan yang P1. Ya Bapak Ibu, ini untuk lebih jelasnya sudah saya bahas pada video sebelumnya. Tidak atau belum. Jadi kalau statusnya P1 berarti formasinya bisa jadi tersedia, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena tergantung daerahnya masing-masing menyediakan formasi atau tidak. Jika daerahnya menyediakan formasi, berarti di sini akan ya. Jika tidak, berarti di sini tertulis tidak atau strip atau belum. Kemudian kita contohkan yang P lain Bapak Ibu. Ini yang P1. Kita coba contohkan untuk kawan-kawan yang statusnya selain P1. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, ini contoh untuk statusnya P3. Status P3, maka untuk jabatan yang linear di sini tidak ada data. Kenapa tidak ada data? Karena menunggu P1 dan P2 dulu. Menunggu penempatan P1, kemudian menunggu seleksi untuk P2. Jika masih tersisa formasi, maka akan dilakukan seleksi untuk P3. Makanya di sini menunggu dulu, baru nanti formasinya akan tersedia. Jadi Bapak Ibu yang statusnya P3 silakan ditunggu dulu yang P2 selesai seleksi. Yang statusnya P2 silakan ditunggu dulu P1 selesai seleksi. Nah, itu mekanismenya Bapak Ibu. Itu mekanismenya Bapak Ibu. Jadi ini seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023 ini berurut mulai dari seleksi penempatan. Kalau seleksi penempatan ini diselesaikan dulu seluruh yang lulus pada tahun 2021 kemarin. Jika semua yang lulus sudah mendapatkan tempat, masih tersedia formasi, maka akan dilanjutkan dengan P2. Untuk P2 ini hanya untuk P2 yang lulus seleksi. Jika yang lulus tidak banyak dan tidak bisa memenuhi seluruh formasi, berarti akan dilanjutkan dengan seleksi untuk P3. Setelah seleksi P3, yang lulus juga belum memenuhi formasi umpamanya. Berarti dilanjutkan dengan seleksi untuk kategori P4. Itu saja mekanismenya Bapak Ibu.
Jadi sebelum Bapak Ibu mendaftar P3K, silakan cek datanya dulu di sini untuk menentukan Bapak Ibu kategorinya P berapa. Kemudian untuk menentukan apakah formasi untuk Bapak Ibu tersedia atau belum. Itu saja informasi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.